Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa TV-ku. Senang sekali saya Nadia Aufa kembali menyapa Anda dalam program kesayangan Anda Kampus Corner, menyajikan informasi terkini seputar Universitas Dianuswantoro. Dan pada kesempatan kali ini Kampus Corner hadir dengan tema Ismentik 2021, ajang untuk bertukar ilmu pengetahuan. Telah hadir bersama saya Ketua Ismentik 2021, Dr. Sandy Novianto Eskom MT. Selamat siang Pak Sandy. Selamat siang Mbak Nadia. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Sandy? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah sehat selalu ya Pak ya. Iya. Sedang sibuk apa nih Pak Sandy nih? Ini saat ini sedang sibuk ngurus karir center nih. Oke, ngurus karir center ya Pak ya. Iya betul sekali. Semoga semua urusannya lancar gitu ya Pak Sandy. Amin, Ya. amin. Kemudian ada koordinator acara Ismentik 2021, Dr. Andes Yumanto MPD. Selamat siang Pak Yumanto. Selamat siang Mbak Nadia. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Yumanto? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kalau Pak Yumanto lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk apa ya? Ngajar Mbak. Mengajar ya Pak ya? Ngajar online dan ya nulis jurnal lah. Oke, nulis jurnal ya Pak ya? Betul. Tetap produktif ya Pak ya? Ya selain insya mengajar. Allah. Nah, tugasnya kan memang menulis. Betul sekali. Baik. Iya. Kemudian next juga ada tim teknis acara Ismentik 2021, Fauzi Adi Rafrastara MCS. Selamat siang Pak Fauzi. Selamat siang Mbak Nadia. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Fauzi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau Pak Fauzi lagi sibuk apa nih Pak? Lebih kurang sama Mbak, ngajar. Ngajar juga ya Pak ya? Ya untuk apa namanya, ngecek apa ada paper masuk atau enggak, kemudian ada notifikasi apa dari IEEE gitu-gitu. Oke, dan semua juga kuliah online-nya berjalan lancar ya Pak ya, walaupun by Alhamdulillah, daring gitu ya. ya Pak ya. Oke, baik. Kemudian pemirsa, kegiatan Ismentik ini merupakan ajang untuk berkumpulnya para peneliti nih. Nah ini Pak Sandy mungkin bisa dijelaskan nih kepada pemirsa TV-ku di rumah. Barangkali ada yang belum mengerti nih Pak, Ismentik itu apa sih Pak Sandy? Oke. Tadi seperti bilang Mbak Nadia bahwa Ismentik itu kan merupakan ajang berkumpulnya bukan hanya para peneliti tapi juga bisa para dosen, bisa mungkin para guru juga dan para mahasiswa, di mana mereka nanti di situ itu merupakan wadah untuk mengeluarkan pikiran-pikiran dari hasil riset mereka sehingga nanti bisa terdokumentasi dan terpublikasi seperti itu. Oke, baik. Jadi peneliti-peneliti tidak hanya dari peneliti saja, tapi di dosen, Iya, dari mahasiswa juga, umum juga betul nggak sekali. Pak? Umum juga bisa. Umum juga bisa. Iya. Oke, baik. Nah ini untuk perkembangannya Ismentik hingga saat ini bagaimana nih Pak Sandy? Untuk perkembangannya sendiri, trennya awal dari pertama kali diadakan itu sekitar tahun 2016-an ya, itu mengalami peningkatan ya. Mungkin dari awal tuh pendaftaran hanya sekitar 100-an, tapi sekarang meningkat terakhir sebelum pandemi itu mencapai 150, tapi pandemi kemarin kita sempat ngadain Ismentik juga, tapi pesertanya agak menurun, tapi menurutnya pun dikit, cuma sekitar 139, jadi sekitar Oke, 11 jadi menurun 11 sedikit saja gitu Iya, ya, Pak. tapi alhamdulillah trennya selalu meningkat. Alhamdulillah. Nah ini berarti tahun ini merupakan Ismentik yang ke-6 gitu ya Pak Sandy ya? Iya, Kalau dari kurang lebihnya 2016. Betul sekali. Nah ini Pak Yumanto nih, sudah berapa persen nih untuk kesiapan penyelenggaraan Ismentik 2021 ini? Saya kira kita sudah cukup siap ya Mbak, karena ini sesuatu yang sudah setiap tahun rutin ya. Dan alhamdulillah tahun lalu kita sudah punya pengalaman itu. Online pertama kali Ismentik, jadi tahun ini insya Allah kita menghadapi dengan optimis ya. Saya kira ini sudah ada beberapa paper yang sudah masuk, manuskrip yang sudah masuk, mungkin ngejar early bird sampai awal Mei ya kalau nggak salah, itu kan juga sudah sesuatu yang luar biasa. Dan biasanya nanti mendekati 2 atau 3 bulan sebelumnya itu, sebelum tanggal 18-19 September ya, itu nanti mesti luar biasa. Luar biasa. Kami optimis nanti animo untuk pesertanya lebih meningkat dibandingkan tahun karena lalu ya Pak, ya. seperti hadapan kemarin Pak Pulung WR4 kami online ini malah sesuatu yang optimis karena kita jangkauannya coveragenya lebih luas gitu. Begitu kita optimis ya. Oke, baik. Jadi semoga tahun ini juga lebih meningkat dari tahun sebelumnya Amin, gitu ya Pak ya. ya. Amin. Nah ini untuk tahun ini berarti masih diadakan secara online gitu ya Pak, virtual. Nah ini Pak Fauzi nih, apakah teknis acara dari sebelumnya yang offline gitu Pak, sekarang menjadi online-nya sangat berbeda gitu Pak Fauzi? Teknis acara ya pasti Pak ya. Kalau yang offline kan
author itu harus datang ke Semarang, ke Udinus, mungkin dari luar negeri itu harus menyiapkan visa segala macam. Nah kalau ini kan seperti yang disampaikan Pak Yumanto tadi, jangkauan lebih luas. Mereka dari negara manapun bisa presentasi langsung di depan laptop mereka masing-masing, di rumah mereka masing-masing. Itu lebih, ya satu hemat biaya, yang kedua lebih praktis ya. Berarti ada plus minusnya gitu ya Pak, ada untungnya juga nih Pak malahan gitu ya. Jadi tidak perlu membuang biaya untuk transportasi jauh-jauh ke sini gitu, menyiapkan visa juga gitu. Tapi ada minusnya juga nggak sih Pak diadain secara online seperti ini? Mungkin untuk kalau datang langsung ke Semarang kan mereka bisa menikmati Semarang. Betul. Jumlah wisatawan Semarang naik, yang masuk ke Udinus, yang kenal dengan Udinus juga naik. Gitu, jadi bisa kenal secara langsung gitu juga ya Pak, berinteraksi. Dan biasanya saat Icemantic dilakukan secara offline itu biasanya juga para peserta dikenalkan untuk keliling Semarang ada. juga seperti itu ya Pak ya. Ada city tour-nya. Oke, itu udah ada penggantinya gitu nggak Pak? Mungkin akan dilakukan virtual gitu Pak, secara virtual untuk mengenalkan Semarang gitu kepada para peserta mungkin? Untuk saat ini belum ya, karena ini kan pandemi itu kan dadaan. Dan untuk persiapan itu kan kita butuh katakanlah setting dari apa namanya ya, virtualisasinya dan lain sebagainya. Karena kalau mau divirtualisasi semuanya itu kan Semarangnya sangat Luas banyak gitu sekali ya. sehingga sangat membutuhkan waktu. Betul. Dan insya Allah juga dengar-dengar kan nanti mungkin semester depan kita sudah mulai offline. Betul. Seperti itu. Oke, baik. Nah ini Pak, sebenarnya apa sih Pak yang melatar belakang ini untuk diadakannya Icemantic di Udinus ini Pak Sandy? Untuk melatar belakangi tentunya ya itu tadi ya, karena Udinus kita tahu sendiri merupakan universitas swasta yang cakupan dari kerjasamanya udah cukup banyak juga. Ada beberapa negara yang sudah kita menjalin kerjasama. Dari situ juga dari tempat-tempat lain itu udah muncul mengadakan seminar-seminar konferensi internasional. Untuk itu kita sendiri yang udah punya rekanan dari luar negeri tentunya tidak mau kalah dong. Makanya kita bikinlah Icemantic. Oke, jadi ini lebih berbasis di IT gitu ya Pak? Iya Ya? betul, apalagi kita juga menonjolnya kan di IT-nya. Betul sekali, Udinus menonjolnya di IT gitu ya Iya. Pak, dan wirausaha tentunya. Nah ini manfaat yang bakal didapat ini oleh para peserta Icemantic ini apa saja nih Pak Sandy? Manfaatnya tentunya banyak sekali ya. Selain mereka bisa mempublikasikan idenya, mereka kan juga bisa mengadakan istilahnya dulu waktu offline ya, kita bicara offline dulu. Waktu offline kan mereka bisa saling bertemu dengan istilahnya peneliti dari tempat lain, sehingga mereka bisa sharing pendapat, sharing pengetahuan, bahkan nantinya bisa berkolaborasi. Tapi untuk yang saat online ini mungkin bagi sisi mereka sendiri, yang pertama tentu publikasi dari ide-ide mereka itu tetap bisa terjaga, dan juga apalagi Icemantic itu dikenal dengan kata mereka itu Icemantic ini ajang yang sangat cepat sekali publikasinya dibandingkan dengan seminar-seminar lain seperti itu. Oke, di mana publikasi itu kan juga tidak mudah gitu ya Pak? Iya, Ya, betul ini sekali. kesempatan seperti Betul itu ya Pak sekali. ya? Oke, baik, ngomong-ngomong nih Pak, tema Icemantic tahun ini tuh apa sih? Tapi kita akan lanjutkan setelah Oke, jeda berikut oke. ini. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner Icemantic 2021, ajang untuk bertukar ilmu pengetahuan. Baik, kita lanjutkan nih Pak, tema Icemantic tahun ini nih kalau boleh tahu nih. Oke, temanya itu berkisar antara pandemik ya, dalam arti kita kan saat ini menghadapi pandemik. Betul sekali. Jadi di mana intinya dari pembuatan tema ini adalah gimana IT itu berfungsi untuk katakanlah bisa berteman atau mungkin katakanlah juga membantu dalam proses pandemik. Jadi di sini kita pilih tema itu IT Opportunities and Creativities for Digital Innovation and Communication within Global Pandemic. Jadi itu tema yang kita pilih pada tahun ini. Panjang sekali ya Pak temanya. Iya, ya. makanya. Oke, baik, jadi temanya intinya itu lebih IT di pandemi ini seperti apa Betul, gitu ya manfaatnya. Pak? Oke, baik. Nah ini untuk tema-tema dari paper sendiri yang dibolehkan untuk mengikuti Icemantic 2021 ini apa saja nih Pak Yumanto? Temanya relatif sama ya dari tahun ke tahun. Jadi ada 5
stream kalau nggak salah ya. Iya. 5 stream, ada kelistrikan, ada IT, ada bakal digital education ya. Betul. Digital apa? Digitalized education. Jadi ada 5 sama tetap Mbak. Terus Ya. yang terbaru mungkin ada smart city ya. Oh, tambah smart city. Oh, Iya, tambah smart smart city. city. Jadi intinya tema itu di breakdown dari tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua. Jadi ada semacam peluang dan kreativitas IT untuk inovasi dan komunikasi digital. Jadi inovasi dan komunikasi digital ini yang penting dalam masa pandemi ini. Saya yakin ini apalagi ini online opportunities online online teaching and learning ini nanti pengajaran online ini virtual juga ini saya kira dilakukan orang hampir semua di dunia. Jadi saya yakin nanti paper-paper mengarahnya ke sana. Betul. Jadi ada kreativitas dalam pengajaran, ada inovasi dalam pengajaran, ada komunikasi dalam pengajaran yang berbasis IT. Ya, ya, ya itu adalah plus aspek-aspek plus atau kelebihan dari masa pandemi ini. Jadi mesti ada berkah di balik. Betul. Di balik musibahnya ada berkah gitu. Oke. Kalau ada yang bilang itu yang ahli IT ini malah kecerdasan online kita ini dipercepat. Betul sekali, karena semua juga online gitu Iya. ya Pak ya. Oke, baik, kalau dari peserta sendiri nih, tema yang paling banyak diangkat apa Pak Yumanto biasanya? Biasanya dari paper yang masuk itu biasanya IT, tentang IT Mbak. Jadi kreativitasnya, kemudian kemaslahatannya untuk mankind di sana. Jadi ada faktor-faktor itu yang sebetulnya semua teknologi kan arahnya satu, yaitu bagaimana menjadi benefits untuk mankind gitu yang pertama. Teknologi, entah itu teknologi dari berbagai bidang ya. Memang untuk karena kita semantik itu kan cirinya pada teknologi, aplikasi teknologi, informasi dan komunikasi. Cirinya di situ. Jadi teknologinya yang diutamakan, aplikasi teknologinya yang diutamakan. Ya. Oke, baik. Makanya kita kerjasama dengan lembaga platform yang mendunia itu namanya IEEE itu kan. IEEE ini yang ya ini ya kelebihan. Kelebihannya Udinus. Kelebihan Udinus di sini luar biasa sudah 6 kali ya, 6 tahun ini udah Iya, yang tahun ke-6 ke-6 ini. gitu. Iya, tahun Iya. ke-6. Oke, baik. Nah ini untuk berarti sudah dibuka ya Pak Semantik 2021 ini ya, untuk pendaftarannya dimulai dari kapan nih Pak Fauzi? Dimulai dari Februari, Mbak. Februari sudah dibuka gitu ya untuk Sudah. pengumpulan paper. Sudah, kalau sejauh ini sih ada 8 paper yang sudah masuk. 8 paper yang Bahkan sudah masuk. salah satu papernya itu ada penulis yang dari Jepang. Oke, dari Jepang. Ada satu. Jadi memang dari tahun ke tahun memang banyak peserta begitu juga peneliti yang dari luar Oh iya, negara juga ya. iya. Kalau tahun sebelumnya ada dari negara mana aja nih Pak? Tahun sebelumnya itu ada yang dari Malaysia, Cina, kemudian Saudi ya. Saudi ada. Dari Di Timur Tengah Asia, satu. di Asia. Terus kemarin tuh ada tambahan lagi dari Eropa sama India. Eropa tahun sama kemarin. India. Oke, ini saya kepo juga nih Pak. Ini para peserta yang dari luar negara ini bisa tahu adanya iSemantic di Udinus ini dari mana sih Pak? Gitu. Nah ini cara kita istilahnya apa ya, pengiklanannya ya. Pengiklanannya. Pengiklanannya. Jadi kita modelnya dari blasting email terutama. Terus kemudian juga bukan lulusan, maksudnya para dosen Udinus itu kan juga dari berbagai lulusan dari berbagai kota serta berbagai negara. Ada beberapa yang dari Malaysia, ada yang dari Cina, terus lagi ada yang dari Taiwan. Dari situ kita tanya ke mereka untuk relasi-relasi dosen waktu mereka belajar di sana. Lalu dari email itu kita juga blasting dan kita juga minta bantuan untuk menginformasikan ke teman-teman mereka sehingga banyak negara lah kita bisa capai. Oke, jadi seperti itu ya Pak cara Iya. mengiklankannya gitu. Betul sekali. Oke, nah ini ngomong-ngomong ini melalui website apa nih Pak Fauzi nih peserta bisa mengirimkan paper-papernya? Ya, jadi bisa langsung buka ke isemantic.dinus.id ya, ACID. Itu nanti langsung di situ bisa ada menu submission. Nah, di situ bisa dipelajari aja, diikuti aja. Ada link untuk
daftar, nanti Nah, diarahkan itu- ke websitenya EDAS. Oke, lalu bagaimana itu Pak proses nih pengiriman paper bagi para peserta nih? Oke, jadi kalau peserta yang sudah papernya sudah siap, itu bisa langsung di submit tadi di link yang tadi itu. Nanti begitu diupload filenya, kami dari tim reviewer itu akan melakukan apa ya, kayak review tahap pertama. Review tahap pertama itu istilahnya paper conformity. Jadi kesesuaian paper itu akan dicek betul. Kesesuaian paper yang ditulis itu dengan aturan dari IEEE. Nah, ini belum masuk ke konten. Kalau dari conformity ini udah cocok, misalnya aturan self citation itu maksimal 3. Kemudian daftar pustaka yang up to date within 5 years misalnya, itu harus 2/3 dari total references. Nah, kemudian similarity 15%. Itu kalau itu udah terpenuhi semua, baru kemudian paper ini dinyatakan lolos tahap pertama. Lolos tahap pertama. Nah, baru kalau tahap nggak lolos, kita info lagi ke author bahwa nggak memenuhi, silakan diperbaiki lagi. Oke, jadi Nah, nanti kalau sudah lolos, masuk ke konten, review konten. Review konten itu paper akan di-submit distribusikan ke reviewer. Satu paper itu bisa 2-3 reviewer. oke. Nah, di situ akan dinilai betul paper ini layak apa enggak. Kalau layak, butuh revisi apa enggak. Oke, di tahap kedua berarti ya Pak Iya. ya itu. Oke. Kalau itu sudah selesai, baru kemudian dinyatakan paper lolos atau tidak lolos gitu. Oke, aduh, cukup panjang juga ya Pak ya. Lumayan, takes time. Oke, baik nih sebenarnya keistimewaan dari iSemantic dibandingkan dengan kegiatan serupa ini apa nih Pak Sandy? Keistimewaannya ya, kalau dilihat dari kegiatan serupa sebenarnya nggak jauh beda. Cuma yang paling menonjol di iSemantic itu sesuai dengan testimoni para pemakalah itu publikasi ke IEEE-nya itu paling cepat ya. Jadi yang tahun kemarin aja itu kita juga hampir nggak percaya ya, dalam waktu kurang dari 1 bulan sudah publish. Sedangkan di event-event lain itu bisa makan sampai setengah tahun, bahkan ada yang 1 tahun lebih. Tahun. Jadi Ini nggak ada memang 1 luar bulan biasa. ya Pak ya. Betul sekali, Langsung betul sekali. dipublish. Cepat sekali nih. Nah ini untuk sasaran dari kegiatan iSemantic 2021 ini ada siapa saja Pak? Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda usai jeda berikut. Pemirsa Anda kembali menyaksikan Kampus Corner iSemantic 2021, ajang untuk bertukar ilmu pengetahuan. Baik, kita lanjutkan nih Pak, tadi sebenarnya siapa saja sih target nih sasaran dari iSemantic 2021 ini? Oke, untuk targetnya sendiri, seperti saya bilang dari awal ya, jadi kita itu sebenarnya iSemantic sendiri kan ajang acara untuk mengumpulkan para peneliti, para dosen, para mahasiswa, dan para guru untuk men-sharing ide mereka, bagaimana ide mereka itu bisa dituangkan dan dipahami oleh banyak orang, dan tentunya nanti efeknya setelah dituangkan, dipahami banyak orang, pasti nanti akan yang berkontribusi lagi atau meningkatkan idenya. Jadi targetnya tadi ada pada peneliti, para guru, mahasiswa, dan umum bahkan. Dan umum ya, luas ya Pak ya? Betul sekali. Oke baik, nah sebenarnya apa sih yang membedakan iSemantic 2020 dengan tahun ini nih Pak Yumanto? 20 dengan yang tahun ini, sama-sama yang di masa tahun pandemi ini ya Pak ya? Mungkin yang membedakan adalah semangatnya Mbak. Oke. Ya, kenapa? Karena 2020 kemarin kita penuh was-was. Penuh was-was karena pertama kali kita online, bisa tidak gitu ya. Kalau 2021 ya berbekal dari pengalaman tahun lalu yang alhamdulillah berhasil, jadi kita cukup optimis ya. Dan kita yakin bahwa diseminasi dari reputasi iSemantic ini luar biasa. Kenapa? Karena tadi sampai Pak Ketua bahwa kita udah 6 tahun kali ini ya iSemantic yang dulu sudah berulang-ulang, dan tahun kemarin online, tahun ini juga online, dan ini WOM-nya tuh positif banget. Jadi words of mouth-nya tuh positif banget. Jadi promosi mulut ke mulutnya itu, mulut ke terutama mulut ke mulut dari para peserta yang sedang belajar S2, S3. Yeah. Nah ini luar biasa ini ya. Itu ya kami insya Allah optimis tahun ini, sehingga
tadi yang kami sampaikan, karena coveragenya itu lebih luas dibanding kalau kita offline, kemungkinan kita bisa mencapai peserta yang cukup signifikan naik. Ya. Amin ya Pak ya. Iya. Oke, dan ini sebenarnya seberapa penting sih iSemantic bagi para peneliti nih di Indonesia nih Pak Sandy? Dan mengapa? Seberapa penting ya? Betul. Kalau ditanya seberapa penting, namanya peneliti itu kan dia butuh yang namanya pengakuan. Kalau udah meneliti tapi nggak diakui itu kan seakan-akan mubazir nanti ya. Dia akan usahanya sia-sia. Nah, pengakuan inilah di Semantik ini istilahnya dia menjembatani biar diakui oleh, karena iSemantic adalah kegiatan internasional, berarti pengakuannya bukan hanya lokal aja tapi juga internasional. Kalau udah diakui internasional, berarti kan peneliti ini kan punya semacam gengsinya jadi naik nih. Nah, jadi Tinggi naik, gitu ya, Pak, iya jadi standarnya. tinggi sekali. Seperti itu. Oke, baik. Dan ini di masa pandemi sekarang ini nih Pak, kegiatan seminar yang biasanya bertatap muka ini beralih semua ke seminar online seperti itu. Nah, ini bagaimana mekanisme kegiatan iSemantic pada masa pandemi ini Pak Sandy? Mekanismenya sih kurang lebih hampir sama, cuma pembedanya di sini karena kita online, yang dulunya katakanlah yang offline kan kita ada apa ya? Ada semacam gathering bersama, atau istilahnya kalau di dalam suatu acara itu ramah tamah lah. Kalau di sini kan kita nggak ada ya, dan juga waktu offline itu kita ada semacam ruang diskusi dan lain sebagainya. Di sini kita hanya bisa kalau online itu mempresentasikan secara online, bahkan ada juga nanti kebijakan yang baru ini presentasinya lewat video, karena mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa di live kan, jadi mereka bisa kirim video, jadi ya itu jadi membeda saat ini ya. Oke, baik. Pak Fauzi nih, biasanya dulu kalau offline ya Pak, kan biasanya ada keliling Semarang, gala dinner gitu. Mungkin memakan waktu lebih lama gitu untuk pelaksanaan iSemantic. Kalau secara cuman online saja ini dilaksanakannya berapa hari Pak? Apakah beda dengan kalau yang dilaksanakan secara offline gitu waktunya? Tetap 2 hari Mbak. Tetap 2 hari? Tetap 2 hari, seperti yang dilakukan di tahun kemarin juga 2 hari juga. Karena kan presenternya kan banyak ya. Banyak, kemudian dipecah menjadi beberapa room untuk parallel session itu. Nah itu bisa tercovernya kalau 2 hari itu. 2 hari, jadi tetap waktunya sama ya Pak ya? Oke, baik. Nah ini sebenarnya apa saja sih rangkaian kegiatan untuk iSemantic 2021 ini Pak Yumanto? Sebetulnya sama dengan yang offline ya. Jadi 2 hari kita patok, 18 dan 19 September itu 2 hari. Bedanya online di sini kan ada 2 tahap. Tahap utama itu adalah plenary session ya. Itu adalah dengan keynote speakers, biasanya 3 orang dari 3 institusi yang berbeda. Kemudian setelah itu kita break out rooms-nya ke parallel session. Ya, antara online dan offline itu tidak beda karena waktunya sama. Ya. Jadi dalam offline maupun online konsumsi waktunya kan sama. Jadi mau tidak mau tetap harus ada yang diteruskan di hari kedua. Nah, ya. Tapi intinya dari perhelatan iSemantic ini adalah yang tahap pertama, yaitu plenary session, karena semuanya berkumpul di sana dengan pembicara keynote speakers yang kita pilih dan itu reputasinya juga diterima oleh kalangan dunia. Itu biasanya memang pada hari pertama 2 sampai 2,5 jam. Dari jam setengah 10 sampai jam 12 gitu. Oke, Iya. tadi keynote speaker. Nah ini di tahun ini keynote speakernya ada dari mana? Siapa saja Pak Yumanto? Ya ini tetap ada tiga tokoh yang kita daulat untuk bicara, tapi kita tidak melupakan lokal genius. Ya. Jadi yang pertama insya Allah itu ada Presiden IEEE, ya, kemudian yang dalam konfirmasi 75%. Kemudian yang kedua itu adalah tokoh nasional dalam negeri, ada ITS kalau nggak salah Profesor Gamantia. Nah, Profesor Gamantia itu juga reputasinya bagus, bisa dilihat di publikasinya. Kemudian yang terakhir kita tidak melupakan lokal jenis dari Udinus harus ada, sehingga kita tidak terkesan seperti event organizer. Jadi dari dalam ini kita ambil yang cukup dari MMU itu alumnus MMU Dr. Agus. Agus yang Wadek
dari FIK ya, itu juga Agus, itu juga cukup reputasi. Heru Agus ya. Heru Agus, Dr. Heru Agus itu sebagai lokal genius kita angkat juga biar sejajar Udinus sejajar dengan mereka Artinya juga. sejajar dong, Pak. Iya, betul. Baik, Pak, ini ngomong-ngomong Semantic ini kan acaranya internasional berarti ya Pak ya? Iya. Arafnya ini berarti semua full menggunakan bahasa Inggris dong Pak? Ya, ya, Iya, mau betul. tidak mau. Oh, tidak mau ya? Oke, Iya, baik. iya. Pak Fauzi, untuk hasil dari paper peserta ini akan terindeks di jurnal apa nih Pak Fauzi? Semua paper yang diterima di iSemantic itu nanti akan disubmit ke IEEE Explore Digital Library, Mbak. Oh, baik. Kemudian untuk setiap peserta nih Pak, tadi kan mengirimkan paper. Nah ini apakah boleh mengirimkan lebih dari satu paper Pak Fauzi? Boleh, itu sangat jamak ya, sangat jamak di iSemantic. Satu orang bisa kirim 5, bahkan 10 lebih itu biasa sekali. Jadi tidak dibatasi gitu Pak Fauzi? Tidak. Tidak. Untuk peserta yang biasanya ikut Semantic dari tahun-tahun sebelumnya juga mengirimkan lebih dari satu paper biasanya. Banyak yang begitu. Banyak Dan seperti biasanya jadi langganan. Karena kualitasnya iSemantic itu kan mereka udah tahu ya, udah kenal. Misalnya terindeks oleh IEEE itu sangat cepat, terindeks oleh Scopus juga sangat cepat, dan itu jadi poin plusnya Kesempatan mereka iSemantic. juga ya Pak ya, kirim sebanyak-banyaknya gitu. Daripada dikirim ke tempat lain yang mereka juga nggak tahu, misalnya butuh waktu yang lebih lama, mendingan ke yang jelas-jelas aja punya iSemantic. Betul sekali, ini yang jelas-jelas aja gitu ya Pak. Oke, baik. Baik, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner iSemantic 2021, ajang untuk bertukar ilmu pengetahuan. Baik nih Pak Sandy, ini kan ngomong-ngomong sekolah tatap muka sudah akan dilaksanakan gitu semester depan. Iya, benar. Nah ini kalau seumpama nih memang terlaksana secara offline, ya apakah iSemantic akan juga dilaksanakan secara offline nih Pak? Nah, dulu kita juga sempat istilahnya berdebat tentang itu ya. Ini kan dalam pertengahan tahun ke depan itu kemungkinan ada wacana offline nih. Gimana ini enaknya sih iSemantic untuk 2020? Karena masih dalam wacana, maka kita tidak ingin ambil resiko. Oleh karena itu, dari awal kita sudah tetapkan bahwa iSemantic 2020 kita lakukan tetap dengan online walaupun nanti offline dibuka. Tapi kita tetap online. Karena nanti kalau kita berubah di pertengahan jalan, takutnya nanti mereka yang dari luar pun akan susah juga ngurus visa dan lain sebagainya. Itu kan butuh waktu juga kan. Nggak bisa Seperti itu. langsung gitu Iya, ya, nggak Pak bisa ya? langsung. Jadi dengan ketetapan online itu mereka juga pastinya juga sudah tenang lah dalam arti kalau ada kondisi offline dan lain sebagainya. Oke, jadi untuk udah pasti ya tahun ini online ya Pak ya? Iya, Karena betul juga sekali. offline juga masih wacana seperti itu ya Pak ya? Betul. Oke, baiknya. Dan juga nih pada kegiatan iSemantic offline nih biasanya tahun sebelumnya tuh ada best paper gitu ya Pak Yumanto ya. Ini untuk di tahun ini juga apakah akan diadakan best paper juga nih Pak secara online ini pelaksanaannya? Ya, kita sedang memikirkan seperti itu karena best paper itu kan kaitannya dengan apa namanya performance ya, performance tidak hanya apa namanya by papernya tapi juga by deliverynya gitu. Jadi kita masih memikirkan itu apakah di online ini kita juga akan menentukan best paper. 2020 kemarin kita tidak ya. Belum ya? Belum, ya. Belum, karena 2020 kemarin itu kan shock ya, jadi kan sesuatu yang mendadak ya. sekali. Kalau ini nanti kita bisa pikirkan, jadi kalau ini kan kita sudah bisa proaktif karena sudah merencanakan sebelumnya. Kalau 2020 kemarin kan direncanakan offline tapi tiba-tiba shock, ada Tiba-tiba pandemi berubah kemudian online gitu ya, gitu, Pak, kita dadakan. kemudian jadi ada semacam kemarin ada beberapa kebijakan policy yang kita untuk sementara kita kesampingkan ya, tidak kita laksanakan gitu. Oke, jadi di tahun ini kemungkinan akan ada best ada, paper ya Pak ya? Ada. Baik, untuk kriteria best paper sendiri apa saja nih Pak Yumanto? Best paper sendiri kriterianya mungkin sama seperti offline 2 tahun yang lalu ya. Jadi kita lihat kemaslahatan paper itu, kemudian dari sisi impratnya juga positif tinggi, kemudian juga apa namanya kemaslahatan, kemudian dari research-nya imprat, kemudian kira-kira dampaknya atau impact-nya ke masyarakat itu bagaimana. Di samping dari apa namanya dari kinerja
presentasinya juga, kemudian juga referensinya juga, kemudian juga ini tadi benefits Pak, tadi benefitsnya itu, benefitsnya apakah impactnya yang kita proyeksikan ke depan ini impactnya tinggi apa tidak? Gitu. Oke, Ya. kemudian cara menyampaikannya juga penting dinilai juga ya Pak, presentnya Ya, gimana kalau ya, Pak, offline tuh kelihatan ya dulu ya, Oke, tetapi kalau online nggak kelihatan, Pak? kalau online mungkin ya itu mungkin ada ketimbangkan faktor itu, tetapi lebih kepada fisik materinya, Oke, materinya, dari artikelnya, penelitian manuskripnya itu, ya. Oke, Dan baik. juga itu peranan dari reviewer. Reviewer kadang ada juga untuk merekomendasikannya. Oh ini papernya jadi best paper nih atau gimana. Ya. Itu juga ada sangkut pautnya juga. Oke, baik. Di tahun ini sendiri ini ada berapa nih jumlah reviewernya nih Pak Fauzi? Sejauh ini yang masuk ke data kami itu 89 Mbak. Berapa? 89 reviewer 89 reviewer. itu tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan banyak juga yang dari luar negeri. Dan angka itu belum berhenti, jadi masih memungkinkan untuk bertambah. Bisa nambah gitu ya Pak ya. Oke, untuk teknis dari pengulasaan call paper sendiri seperti apa nih Pak Fauzi? Review ya, proses teknis review Betul. ya. Ya, teknis review tadi sudah sempat saya sampaikan. Yang pertama nanti begitu author upload manuskripnya akan oleh tim reviewer akan dicek conformity-nya apakah ada pelanggaran dari 3 pasal ini, misalnya self citation-nya dia kalau lebih dari 3, nah, maka ini dikembalikan dulu. Kemudian referensinya kok nggak up to date, yang di atas 5 tahun kok mendominasi, kembalikan lagi. Nah, kalau itu sudah selesai, baru kemudian dicek, baru kemudian di assign ke reviewer itu. Nah, nanti kita pasrahkan ke mereka. Kita nggak ikut campur. Nanti reviewer itu punya hak penuh untuk menilai paper ini, apakah di reject, apakah di accept atau accept dengan revisi, Jadi macam-macam. semua reviewer ya Pak Itu ya, reviewer. kita lepas tangan gitu. Iya. Blind reviewer ya. Oke. Baik, untuk tadi peserta yang mungkin ditolak gitu ya Pak ya, itu kan diberikan waktu nih untuk membenahi lagi gitu Betul. ya Pak. Untuk waktu yang diberikan berapa lama nih Pak Fauzi? Umumnya 1 minggu, Pak. 1 minggu. Umumnya 1 minggu. Kalau lebih dari 1 minggu tidak submit lagi, apa yang terjadi nih Pak? Kita akan remind terus. Dari sistem itu akan kebaca ya, mana yang sudah re-upload, mana yang belum, itu akan kebaca. Kita akan terus ingatkan ke mereka. Sampai batas waktu yang batas deadline untuk submit itu habis, ya berarti sudah nggak bisa diterima lagi gitu. Oke, jadi kalau telat juga udah nggak bisa ya Nggak Pak, bisa, gagal nggak ya bisa. Pak ya. Oke, baik. Tadi kan ini juga sudah banyak peserta yang mendaftar juga nih Pak ya. Nah ini yang sudah mendaftar ini ada berasal dari mana saja nih Pak Sandy? Yang mendaftar saat ini tadi udah disebutkan ya, saat ini sih sampai dengan ini kita cek terakhir tadi ada sekitar 8. 8 itu kebanyakan 7-nya itu dari Indonesia, sedangkan 1 itu dari Jepang. Oke, dari Jepang ya Iya, Pak ya? kenapa? Mungkin ada pertanyaan, kenapa ini masih dikit? Nah itu biasanya dari tracking yang tahun-tahun lalu memang kalau awal-awal ini dikit. Nanti ketika memasuki H- sekitar 60 atau 2 bulan sebelum deadline itu baru langsung melonjak. Langsung seperti melonjak itu. tajam gitu Betul ya Pak ya? sekali. Di atas 100 Di rata-rata. atas 100. Iya. Oke, di tahun kemarin ada berapa peserta Pak yang ikut Semantic? Seperti tadi 30. dari Semantic pertama itu jumlahnya 100-an, cuma 100 meningkat terus. Yang terakhir itu sebelum pandemi 150, ketika pandemi itu pun turunnya nggak signifikan ya, cuma 11 orang, jadi 139 lah terakhir. Tahun ini semoga Tahun mungkin ini semoga insya harapannya Allah 100 lebih berapa, Pak? lagi. 200 mungkin Pak? Insya Allah, Insya amin, Allah, amin. Baik, ini untuk antusiasme dari peserta sendiri nih Pak, setelah mengikuti Semantic selama ini seperti apa nih Pak? Antusiasnya dari segi jumlahnya aja udah ketahuan ya, mereka kan semangat sekali dalam mengikuti Semantic, apalagi juga dari pendapat rumor-rumor mereka sendiri, Semantic merupakan ajang internasional di mana kelebihannya adalah publishnya itu paling cepat, maka itulah yang mereka cari. Karena kalau apalagi kalau di dunia pendidikan, bagi mereka yang katakanlah S2 ataupun S3 itu kan syarat utama lulus kan harus punya paper nih. Paper bukan hanya punya tapi juga harus terpublish. Gitu ya, Pak? Karena terpublish rata-rata di event lain mungkin butuh waktu 6 bulan bahkan 1 tahun, nggak mesti. Lama sekali. Seperti yang Pak Fauzi bilang tadi,
kalau ada yang pasti kenapa harus pilih yang lain ya kan seperti itu. Dan harganya pun bersaing. Ah, Oke, harganya harganya juga bersaing, bersaing, cepat betul juga sekali. gitu ya Pak, pasti. Aduh, kenapa pilih yang lain gitu. Oke, nah selain itu Pak, apakah ada peserta nih yang rutin gitu Pak, tiap tahunnya mengikuti Icemantic ini? Ada sekali langganan ya, langganan. Terutama yang bekerja sama kita ya, yaitu ITS tuh. Paling sering kirim, jadi sampai berlangganan. Bahkan kita juga sering istilahnya sering berkolaborasi dengan ITS juga. Beberapa profesor dari ITS juga sering istilahnya mengirimkan papernya ke sini juga. Jadi kita pun sama, ketika mereka ada event pun kita juga saling ngirim ke sana. Jadi saling berkolaborasi. Oke, kemudian apakah nih Pak, dosen mungkin dari UDINUS, apakah juga boleh mengikuti Icemantic sendiri Pak? Boleh sekali, bahkan Banyak ya, boleh ya Pak ya? bahkan ada bisa dibilang apa ya, special rate ya, Oke. harga khusus ya. Oh iya. Oh, harga khusus Iya, ya? untuk Ada- menarik minatnya Ada juga. waiver. Oke, ada diskon khusus nih, jadi Betul kalau dari sekali, UDINUS gitu ya Pak iya. ya? Kemudian ini juga dari Icemantic sendiri dibagi menjadi 2 ya Pak untuk pendaftarannya? Mungkin dari bulan apa sampai apa masih early. Oh ya, untuk pendaftaran Icemantic itu kita pakai 2 cara ya, dalam arti ada early bird dan reguler. Kelebihan dari early bird tentunya harganya lebih murah dibandingkan dengan reguler. Tapi nggak tahu kenapa ya, tadi saya bilang tadi ketika pendaftarannya melonjak itu malah di reguler. Di reguler. Karena memang kalau kita mau menyiapkan paper yang bagus itu memang butuh waktu sih. Betul. Maka dari itu ya, tapi kalau mereka mau mengambil yang lebih murah, daftarlah di bagian yang early Early bird-nya. bird. Kalau early Iya. bird-nya sendiri ini sampai bulan apa Pak kalau boleh tahu? Early bird-nya itu terakhir sampai bulan Mei kalau nggak salah. Sampai bulan Iya. Mei. 2 Mei. 2 Mei ya. Mei, oke. Kemudian untuk regulernya dari bulan apa sampai apa Pak? Betul. Seterusnya dari Mei sampai sampai dengan Juli. Juni itu batas deadline. Terakhir Juni ya Pak Betul. berarti ya. Oke, baik. Baik, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Oke. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner Icemantic 2021, ajang untuk bertukar ilmu pengetahuan. Baik Pak, ini sudah memasuki segmen terakhir nih, tidak terasa ya, ini harapan nih yang terakhir nih. Oke. Harapan untuk kegiatan Icemantic 2021, monggo dari Pak Sandy. Oke, harapannya tentunya semakin ke depan nanti pesertanya jumlahnya semakin banyak, bukan banyak hanya dari lokal, juga banyaknya dari internasional. Kalau kemarin kita fokusnya di Asia, mungkin ke depan kemarin juga ada tambahan dari India dan Eropa, mungkin sampai Kanada, US dan lain sebagainya. Itu harapan kami ke depannya. Oke, amin amin. Pak Yumanto, monggo harapannya. Ya harapannya ini ke depan jadi tidak lepas dari kenyataan yang sudah terjadi ya Mbak ya. Jadi kenyataan selama ini tahun lalu itu reputasi cukup bagus ya, dari Icemantic itu cukup bagus sehingga ke depannya dari WOM yang beredar kemana-mana ya, dari mulut ke mulut reputasi kita, indeksasi dari Scopus juga cepat, tidak ada 3 bulan sudah publish, sudah terindeks Scopus tuh. Harapan kita ke depan ada 2. Yang pertama adalah reputasi Icemantic terjaga. Kemudian yang kedua, peserta semakin banyak. Karena apa? Karena peserta lamanya, karena reputasi bagus itu peserta lamanya tetap ada, tapi dengan WOM yang bagus tuh peserta yang lama itu mengundang peserta-peserta baru. Nah itu yang luar biasa. Dan ditambah coverage online itu lebih luas dibanding offline. Ya, insya Allah Bisa harapannya ketemu lah ya Pak ya, Iya. meningkat ini tahun ini. lebih meningkat ya. Oke, amin. Kemudian untuk Pak Fauzi nih, untuk harapannya untuk Icemantic 2021. Iya, sudah lengkap yang disampaikan Pak Sandy dan Pak Yu. Pak. Jadi tentunya yang pertama lebih baik dari yang kemarin ya. Kemarin sudah sangat bagus, nah menjadi challenge tersendiri untuk menjadi lebih bagus. Tapi harapan kami bisa lebih bagus lagi. Kemudian jumlah peserta juga meningkat, yang disampaikan Pak Sandy dan Pak Yu tadi, coverage-nya lebih luas. Nah itu menjadi poin pentingnya di Icemantic yang tahun ini. Mudah-mudahan tercapai. Amin. 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 Kemudian ini kan juga Icemantic yang diadakan secara online di tahun kedua gitu ya Pak. Iya. Berhubung tahun pertama kemarin Betul.
persiapannya dadakan seperti itu Iya. ya Pak ya. Tahun ini sudah ada pengalaman dari tahun Iya, lalu juga betul. lebih terprepare seperti itu ya Pak Iya, ya. insya Oke, Allah. baik, untuk peserta ini yang ingin mengirimkan paper masih bisa ya Pak sampai tanggal 6 Juni terakhir ya Pak ya. Betul, untuk 6 yang Juni. reguler ya. Untuk reguler 6 Juni 2021. Tapi masih bisa mengejar yang early bird-nya kan. Oke, early bird-nya Early masih birds juga masih masih. buka juga Masih dengan buka. harga yang beda gitu ya Pak Beda ya. Lebih tentunya. miring gitu ya Pak ya. Oke, nah ini untuk regulernya masih bisa sampai 6 Juni 2021 di mana pengumpulannya bisa dibuka di websitenya ya Pak ya, Betul. sementik.dinus.ac.id seperti itu. Jadi untuk tahap-tahapnya semua di sana Lengkap sudah, di sana. sudah lengkap, ada semua seperti itu. Untuk pelaksanaannya sendiri di tanggal 18 September 19. hingga 19 September September 2021. Itu berarti di tanggal 18-19 itu tinggal presentasinya atau seperti apa Pak? Jadi ada acara susunan acara ya, ada pembukaan, upacara pembukaan, terus ada istilahnya sharing dari pembicara, keynote speaker-nya. Baru setelah selesai kita masuk ke parallel session-nya. Jadi untuk tanggal 18-19 September 2021 Iya. tinggal acaranya gitu ya Pak ya. Untuk penelitian sudah di ACC semua berarti ya Pak ya, betul. tinggal mempresentasikan Betul seperti itu. sekali. Oke, baik. Pak Fauzi, kemudian Pak Yumanto dan Pak Sandy, semoga acara Isomatic 2021 ini lancar, pesertanya naik Amin, berarti. amin, Sampai amin, 200 gitu ya Pak. amin. Ya, karena Amin. makin luas. Iya. Oke, dan teman-teman di rumah, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Saya Nadia Ova, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.